Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sari di audiobook kami yang berjudul Irani Gadis Indigo, karya Novia Afianti Sakina. Masih bersama Audiotune. Selamat mendengarkan. Chapter 3, Indri. Masih flashback. 15 hari bayi perempuan ini dirawat di rumah sakit. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan bayi perempuan ini berkembang pesat. Perlahan kesehatannya membaik dan berat badannya sudah naik sesuai bayi normal lainnya. Selamat, bayi Nyonya Sita sudah boleh pulang besok. Keadaannya sudah stabil dan membaik, ucap Dr. Yeni yang bertanggung jawab di ruang NICU. Benarkah? Ucap Dina bahagia karena cucunya segera pulang. Selama 15 hari ini, Dina bolak-balik rumah sakit untuk melihat perkembangan cucunya. Bayi perempuan ini tak punya siapa-siapa selain neneknya. Ibu kandungnya tak mau mengakuinya karena membenci ayah dari putrinya sendiri. Sedangkan ayahnya sudah mempunyai keluarga sendiri. Kesalahan orang tuanya ditanggung bayi kecil yang tak berdosa ini. Tak ada yang salah dengan kehadirannya. Tak ada anak haram di dunia ini. Yang salah kedua orang tuanya. Perempuan mana yang mau hamil di luar nikah? Setiap perempuan selalu memimpikan hal indah ketika ia masih kecil. Pada kenyataannya tak sesuai harapan. Jalan takdir yang sudah ditetapkan tak bisa dirubah sebagaimana yang sudah tertulis. Sita tak pernah membayangkan akan seperti ini. Pernikahan indah yang ia harapkan tak pernah terjadi kepadanya. Perempuan itu tak pernah tahu bahwa laki-laki yang menghamilinya sudah berkeluarga. Jika tahu sejak awal, ia tak akan pernah mencintai dan menyerahkan mahkotanya kepada laki-laki itu. Mereka terus menyalahkan perempuan itu karena sudah menggoda suami perempuan lain untuk dirinya sendiri. Menyalahkan karena Sita hamil tanpa menikah. Menyalahkan karena Sita tak bisa menjaga kehormatannya. Perempuan jalang, keluar kau! Teriak Indri di luar pintu rumahnya. Karena perempuan itu belum membuat perhitungan dengan gadis yang telah merebut suaminya. Teriakan Indri membuat tetangga sekitar datang ke rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sita keluar rumahnya karena mendengar suara teriakan dari seorang perempuan. Dengan malas, ia keluar rumahnya untuk menemui Indri, istri syahnya Adnan. Ada apa? Tanya Sita, malas melihat perempuan itu. Karenanya laki-laki tak menikahinya. Dia meninggalkannya dengan bayi perempuan yang tak diakuinya. Dasar perempuan tak tahu malu. Sialan, kamu tak laku sampai harus menjual diri kepada suami orang. Teriaknya kesal dengan gadis sok suci ini. Wanita itu begitu kesal dan marah karena gadis itu suaminya mengkhianatinya. Hatinya begitu sakit menahan penghinaan dari wanita ini. Namun ia berusaha bersikap cuek dan tak peduli. Ia tak ingin membuat hatinya semakin sakit dengan membalas penghinaan dari wanita tersebut. Jika Sita tahu dari awal, ia tak akan bersama Adnan. Sita pura-pura menguap, merasa bosan dengan ucapan Indri. Wanita itu menampar Sita dengan begitu keras.
karena gadis itu cuek dan tak peduli dengan kedatangannya. "Au!" ucapnya menahan sakit. Pipi kirinya merah karena tamparan wanita tersebut. Sita langsung membalas tamparan Indri secepat kilat. Tampar balik Sita. Sambil tersenyum, ia berhasil membalas Indri. "Au!" Wanita itu memegang pipi kanannya. Ia tak menyangka gadis itu akan membalasnya. Wanita tersebut mengangkat tangannya kembali untuk menampar gadis itu. Namun belum sampai tangannya mengenai pipi gadis itu, dengan sigap gadis tersebut memegang tangan wanita tersebut. "Kamu hanya boleh menamparku sekali. Tak ada yang kedua kali," ucap Sita masih menahan kesabarannya untuk tak melayani wanita tersebut. "Jalang sialan, tamparan itu tak akan cukup untukmu," ucapnya berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Sita yang semakin kuat dan bertenaga memegang tangan kanan Indri. "Asal kamu tahu, aku tak berniat untuk merebut suamimu. Bila dari awal dia jujur kalau dia pria yang sudah beristri," bentaknya sudah tak bisa menahan lagi kesabarannya. "Apa kamu bilang? Jadi suamiku yang menggodamu duluan?" bentaknya tak mau kalah, tak mempercayai ucapan dari gadis itu. "Iya, dia sudah menipuku dengan mengaku lajang, padahal sudah beristri," ucapnya tak kuasa menahan air matanya yang sudah sejak tadi ia tahan. Wanita itu menatap mata gadis itu. Namun ia tak mempercayai ucapannya. Ia tak percaya dengan gadis yang sudah merebut suaminya. "Aku tak mempercayaimu. Dan hentikan air mata buayamu," serunya kesal dengan kenyataan yang ia dengar. "Aku tak peduli kamu mau percaya atau tidak. Tapi itulah yang terjadi. Kalau suamimu menggodaku terlebih dahulu. Aku tak akan pernah membiarkanmu mengambil suamiku. Jalang sepertimu tak pantas menjadi sainganku. Sudah kubilang, aku tak peduli. Pergi dari sini. Aku tak mau berurusan lagi dengan kalian berdua," ucapnya berlalu membanting pintu rumahnya, meninggalkan wanita itu di luar rumahnya. "Awas saja, aku akan membuatmu menyesal telah lahir ke dunia ini," bentaknya sekali lagi meninggalkan rumah Sita. Ia menyadari kalau sedari tadi sudah menjadi tontonan warga sekitar. Wanita tersebut masuk ke dalam mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam hatinya, ia begitu kesal dengan pengkhianatan suaminya. Belum sampai 40 hari, ia melahirkan bayi kembarnya. Suaminya sudah mengkhianatinya dengan sama-sama melahirkan bayi dari suaminya. Emosi masih labil. Sakit dalam hatinya membuat ia nekat melabrak gadis itu. Wanita itu begitu sakit hati, tak peduli dengan pandangan orang terhadapnya. Ia begitu kesal dengan semua yang terjadi kepadanya. Dunianya runtuh seketika, sakit hatinya begitu dalam. Ia tak pernah membayangkan ada wanita lain yang melahirkan anak dari suaminya. Ia kesal karena begitu lama ia menunggu sampai 5 tahun untuk bisa hamil. Namun gadis itu langsung hamil begitu saja. Ia benci dengan gadis itu karena sudah memberikan keturunan bagi suaminya. Ia marah, kesal, sakit hati, dan benci. Wanita itu terus menangis dalam perjalanan pulang. Ia tak tahu harus bagaimana. Rasa sakitnya tak kunjung hilang walau sudah melabrak gadis itu. Ia malah semakin sakit hati. Ia tak menyangka Adnan bisa tertarik dengan gadis itu.
ia tak bisa berpikir dengan tenang. Hanya rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Berkali-kali ia bertanya dalam hatinya, kenapa suaminya tega berbuat seperti ini terhadapnya? Di mana kurangnya wanita itu? Dia juga sudah memberikan keturunan yang sama, walau tak secepat gadis itu. Wanita tersebut masih menangis, berteriak-teriak tak jelas di dalam mobilnya. Tak ada yang tahu apa yang ia rasakan saat ini. Ia ingin bercerai dengan suaminya. Namun ia kembali memikirkan 2 bayi kembarnya. Sekarang wanita itu seorang ibu. Ia tak akan setega itu meninggalkan mereka berdua. Hanya bayi kembarnya yang membuatnya merasa tenang. Ia begitu menyayangi 2 putrinya. Tapi bagaimana dengan hatinya? Wanita itu tak bisa berbuat apa-apa. Tak ada yang bisa dirubah. Keadaannya sudah seperti ini. Membuat semakin sakit. Mengingat semua ini. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung chapter. Jangan lupa like, comment, and follow. Sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.